Yohanes 11, 33 sampai 37. Demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulalah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Ya, demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Kita belajar satu tema, percayalah Tuhan tidak pernah terlambat. Baik Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Injil Yohanes pasal 11 cerita tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hubungan antara Yesus dan keluarga Maria, Marta, dan Lazarus ini sangat dekat. Hubungan relasi antara Yesus dan Maria, Marta, serta Lazarus ini relasi yang dekat. Dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Di dalam pasal 11 ini ayatnya yang pertama, ayatnya yang kedua, sampai di pasal 2 bagian ayat 2 bagian yang terakhir itu lihat bahwa Maria, Marta mereka berkata mengirim kabar kepada Yesus bahwa dia yang engkau kasihi sakit. Nah, artinya bahwa keluarga Maria, Marta, Lazarus, 3 bersaudara ini punya relasi hubungan yang baik, yang intim, yang dekat sekali dengan Yesus. Dan kalau mereka ini dekat dengan Yesus, pasti Yesus itu Maria, Marta, dan Lazarus itu ada di dalam perhatian daripada Tuhan Yesus. Dan dikatakan Bapak Ibu Saudara dari bagian ini, ya, Lazarus dia yang engkau kasihi, Tuhan dia yang engkau kasihi sakit atau sedang mengalami keadaan yang kurang baik, kurang sehat, sakit, atau ada mengalami suatu masalah. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu mereka tidak hanya mengasihi Yesus, tapi mereka juga percaya bahwa Yesus, kalau Yesus ada, Yesus hadir, Yesus pasti akan menolong. Nah, tetapi masalah yang terjadi di sini adalah di dalam ayatnya yang ke-6. Coba perhatikan, ya, ini kabar disampaikan. Ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. 6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Dan seterusnya. Di sini Bapak Ibu Saudara bisa Bapak Ibu lihat bahwa betapa Yesus punya relasi yang baik. Yesus begitu mengasihi Maria, mengasihi juga Marta, mengasihi juga Lazarus. Kabar disampaikan kepada Yesus. Yesus sudah terima kabar itu, dia sudah dengar. Nah, tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Dalam ayat 6 itu, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia apa? Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yesus seakan-akan absen. Yesus seakan-akan tidak ada di sana, tidak hadir di sana, dan biarkan keadaan terjadi demi apa mau terjadi, terjadilah. Dan memang harapan mereka bahwa Yesus saja yang memang harus hadir. Kalau Yesus hadir, berarti masalah beres, masalah selesai. Lazarus yang sakit ini pasti disembuhkan.
pasti tidak mengalami keadaan yang lebih parah atau lebih buruk. Nah, itu menurut Maria dan Marta. Karena memang mereka begitu perhatian kepada saudaranya Lazarus, adiknya Lazarus, karena memang mereka mengasihi dia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, biasalah ya, seperti kasih di dalam persaudaraan antara kakak beradik. Dan ketika Lazarus ini sakit, kerinduan mereka supaya bisa ditolong dan bisa disembuhkan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di sini kita melihat bahwa keadaan situasi terjadi bagaimana menurut Maria dan Marta, dan bagaimana di dalam rencana yang Tuhan Yesus sedang lakukan. Bagi Maria dan Marta, Yesus harus datang segera untuk menyelesaikan kesakitan yang dialami oleh Lazarus. Tetapi bagi Yesus sekalipun tidak datang saat itu, Yesus akan datang kemudian, dan pasti masalah yang dialami oleh Lazarus itu pasti akan diselesaikan. Lazarus yang sedang sakit dan kemudian mati, dan Yesus bilang bahwa dia tidak mati, dia akan bangun kembali. Jadi seakan-akan tertidur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus absen. Dia sengaja tidak datang. Seakan-akan Tuhan Yesus di sini terlambat. Bagi Maria dan Marta, sudahlah. Ini keadaan situasi akan berubah, bisa menjadi baik, tetapi juga bisa menjadi buruk. Itu menurut Maria dan Marta. Tetapi di sini kita belajar satu hal, bahwa Yesus tahu semua yang terjadi. Keadaan Lazarus yang sedang sekarat, keadaan daripada Maria dan Marta sebagai saudara yang juga mengasihi dan begitu perhatian kepada Lazarus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam kehidupan kita pun demikian. Seringkali dalam pergumulan hidup, tidak hanya mengalami sakit penyakit atau di dalam konteks yang lain, kita mengalami pergumulan di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga, rumah tangga kita, di dalam ekonomi kita, di dalam hal segala hal apa saja. Nah, seringkali kita juga rindu supaya, dan kita percaya bahwa bersama Yesus, kalau ada Yesus, pasti semua akan berjalan dengan baik. Karena Yesus adalah solusi, adalah jawaban, dan memang dia adalah solusi dan jawaban. Tetapi seringkali kita lihat keadaan dan situasi itu berbanding terbalik. Tidak seperti yang kita pikir, kita sangka, dan kita duga. Terkadang sesuatu sudah kita rancang sedemikian rupa, namun keadaan situasi bisa berubah. Dan di dalam bagian ini juga yang dialami oleh Maria dan Marta bersama dengan saudaranya. Seakan-akan Yesus ini absen, Yesus ini tidak hadir, dan Yesus tidak peduli dengan keberadaan mereka. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara perhatikan ayatnya yang ke-14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut berkata kepada teman-temannya, yaitu murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Dari bagian ini Bapak Ibu Saudara, tadi di atas lihat bahwa bagaimana Yesus itu seperti absen. Tetapi di dalam ayat 14 sampai dengan ayat 16, di sini ada maksud Tuhan supaya Maria Marta itu bisa belajar. Mereka bisa belajar
Sehingga dikatakan ayat 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Rupanya ada tujuan Bapak Ibu Saudara. Yesus menunda 2 hari. Bagi Maria dan Marta, aduh, terlambat. Tetapi bagi Yesus bahwa lebih baik supaya mereka belajar untuk percaya. Belajar untuk mengimani. Belajar untuk mengerti rencana kehendak Tuhan. Belajar untuk mengalami kuasa Tuhan. Belajar untuk mengalami tangan Tuhan yang tidak pernah terlambat itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berarti kita lihat di sini rencana kita rencana Tuhan. Kadang juga ya tidak sejalan. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita tetap belajar untuk percaya kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, situasi apapun, Tuhan mau kita belajar untuk percaya. Ayat 21 dan 22. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bagaimana waktu Yesus datang, respon Marta kepada Yesus. Memang ini sedikit ada nada-nada kesal, nada-nada kecewa. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi seakan-akan kasarnya itu bilang begini, aduh Yesus, terus datang sudah. Lazarus tidak ada nafas, Lazarus sudah mati. Nah, tetapi di dalam ayat 22 ini menarik, karena walaupun dia sudah kecewa, tetapi masih ada iman atau ada pengharapan di dalam hatinya. Ayat 22, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Dalam ayat 24, 25, 26 ini adalah maksud daripada Yesus mengulur-ulur waktu, terlambat. Yesus mau supaya mereka, Maria dan Marta itu, mereka benar-benar tidak hanya tahu tapi juga mengalami kuasa Tuhan. Dan yang mau Yesus kasih tahu, kasih tunjuk kepada Maria dan Marta di sini, bahwa Dia adalah Allah yang sanggup membangkitkan orang yang mati. Ayat 25-26. Nah, ini satu teologi yang penting yang Tuhan Yesus sampaikan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walau ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, Marta memberikan respon yang pernyataan iman. Yesus sudah menyatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Dan Maria juga memberikan satu pernyataan iman. Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah. Di dalam situasi yang demikian, Yesus masih mau lihat apakah imannya kepada Yesus itu berubah atau tidak. Ataukah dia hanya tahu bahwa Yesus ini dia hanya melakukan menyembuhkan ya orang yang sakit, dia peduli kepada orang yang lapar dan lain sebagainya. Tapi Yesus juga mau supaya mereka ini percaya bahwa Dialah Mesias, anak Allah yang hidup, yang datang ke dalam dunia ini. Nah, inilah iman yang benar, iman yang sejati, iman yang tidak berubah kepada Yesus, sekalipun mungkin keadaan itu berubah, situasi mungkin bisa berubah, tetapi iman kepada Yesus Kristus
itu tidak boleh berubah. Bahwa apapun yang terjadi, Yesus itu tetap Tuhan. Yesus itu tetap Allah. Yesus itu tetap juru selamat. Nah, sehingga Marta di sini menyampaikan pernyataan iman yang memang luar biasa. Aku percaya Engkau Yesus Mesias anak Allah yang datang ke dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada iman. Yesus mau supaya Maria dan Marta belajar untuk percaya. Dan memang iman itu masih ada di dalam hati Marta dan juga Maria. Ayat 32 itu tadi jawaban Marta. Ayat 33 ketika Yesus 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah depan kakinya dan berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Rupanya pernyataan daripada Marta juga demikian. Yesus, coba seandainya Kau ada di sini. Maria juga demikian. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, betapa hancurnya hati Yesus ketika mendengar perkataan daripada Marta, perkataan daripada Maria. Dan di dalam ayatnya yang ke-33, 34, 35 yang tadi kita baca, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu. 35, maka menangislah Yesus. Bapak Ibu Saudara, maka menangislah Yesus. Artinya bahwa memang Yesus itu tahu, Yesus itu mengerti, Yesus itu peduli. Sehingga masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan ia menangis bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, inilah Tuhan kita, Dia mengerti apa yang kita alami. Senangkah, susahkah, sedihkah, Dia mengerti. Dan ketika Yesus terharu, Yesus sedih, menangis bersama dengan Maria dan Marta ini. Ini berapa kali dicatat Yesus ini masgula. Karena memang ya bagi Maria dan Marta sudahlah. Yesus mau datang, tapi datang sekarang juga tidak ada guna. Kenapa tidak kemarin-kemarin saja? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, di dalam ayatnya yang ke-38. Maka masgula pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, apa inti daripada kesedihan Yesus dan apa yang Yesus lakukan? Alkitab katakan bahwa Yesus pergi ke kubur itu. Ngapain Yesus pergi ke kubur, Bapak Ibu Saudara? Karena memang Yesus mau menyelesaikan inti daripada masalah mereka. Bagi Maria dan Marta, Lazarus yang sudah mati 4 hari ditutup dengan batu ada dalam kubur, pasti sudah bau, artinya bahwa sudah habis cerita. Tetapi lihat bahwa Yesus, ketika Yesus datang, ketika Yesus hadir, bahkan ketika Yesus mendengar perkataan penyesalan mereka, Yesus juga menangis bersama-sama dengan mereka. Dan Alkitab catat bahwa Yesus pergi kepada inti masalah mereka, yaitu
pergi dan menuju kepada kubur, kepada batu itu. Suruh mereka buka kubur itu. Dan Lazarus kemudian dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. 43, dan sudah berkata demikian bersulit, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup kain pelu. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, Yesus membangkitkan Lazarus. Maka tersiarlah kabar siapa ini Yesus. Yesus ini juga sanggup membangkitkan orang mati. Dan ketika Yesus tersalib di atas kayu salib karena menyelesaikan masalah dosa kita, bagi para pemerintah Romawi, bagi para militer yang menjalankan eksekusi itu, bagi para Pilatus, pengadilan yang waktu itu mengadili kasus Yesus, bagi mereka bahwa memang rencana mereka itu sukses, bahwa mereka bisa menangkap Yesus dan mereka bisa membunuh Yesus pada hari Jumat Agung itu. Dan memang Yesus menyerahkan diri kepada Tuhan Allah. Dia mati, dia dikuburkan. Tetapi di dalam rencana yang mereka lakukan, lihat bahwa mereka sedang menggenapi rencana Allah. Dan memang benar bahwa hari Jumat 3 hari Yesus katakan, aku akan ditangkap, disiksa, dibunuh, tapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Bapak Ibu Saudara, bagi pemerintah Romawi, ketika Yesus sudah mati semua sudah selesai. Dan Alkitab catat bahwa pada hari yang ketiga Yesus bangkit, dia hidup, dia menang. Dan itulah kebenaran yang luar biasa. Kebenaran yang tidak bisa ditutupi. Kebenaran yang tidak bisa ditenggelamkan. Kebenaran yang tidak bisa dikalahkan. Kebenaran kepada siapakah ini? Yesus. Yesus yang adalah Tuhan, adalah juru selamat itu. Segala upaya daya sudah dilakukan untuk menghambat, untuk memutarbalikan, untuk mengalahkan berita kebenaran, kabar baik itu. Tetapi lihat bahwa apa yang terjadi. Kebenaran itu tetap kebenaran. Amin. Kebenaran tentang Yesus Kristus yang sudah bangkit menang, yang adalah Tuhan, itu tetap tidak bisa dibungkam. Dan berita kebangkitan Yesus itu kita lihat bahwa tentara Romawi yang menyaksikan fakta kebenaran kebangkitan Yesus itu, mereka lapor kepada pemimpin-pemimpin mereka bahwa Yesus bangkit. Apa yang mereka buat? Mereka dibayar, mereka disuap, mereka disogok. Untuk apa? Untuk menutupi kebenaran. Katanya bahwa jangan bilang Yesus sudah bangkit, jangan bilang kalau dia sudah hidup, kalian bilang saja dia mayatnya sudah dicuri dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, tetapi lihat bahwa selalu ada saksi mata. Saksi mata akan kebangkitannya, saksi mata tentang kebenarannya, saksi mata tentang keilahiannya. Dan itu kita lihat Tuhan pakai para saksi-saksi yang ada untuk menyatakan kebenaran Tuhan kepada dunia. Dari bagian ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar satu hal, bahwa percayalah, waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat. Kalaupun kelihatannya terlambat menurut kita, tetapi bagi Tuhan, dia akan tetap bertindak di dalam caranya, di dalam waktunya, di dalam kehendak dan kuasanya. Dan ketika dia bertindak, dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan kemuliaannya, menyatakan mujizatnya. Karena bagi dia tidak ada yang mustahil.